Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kesehatan dan perlindungan dari Tuhan biarlah selalu melingkupi keluarga jemaat GBI Taryono. Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam online service GBI Taryono Square. Dan hari ini kita bersama-sama akan dilayani firman Tuhan oleh Wakil Gembala kita, Pastor Doni Kristianto. Maka mari sama-sama bersungguh-sungguh dan kita tangkap pesan Tuhan pada hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk didoakan, atau Bapak, Ibu, Saudara rindu memberi kesaksian, Bapak, Ibu, Saudara dapat menulis di kolom komentar di bawah ini. Atau Bapak, Ibu, Saudara menghubungi kami melalui sosial media kita. Maka mari sekarang kita berdoa untuk kita bersama-sama ibadah online hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini kembali Engkau beri waktu untuk kami berbakti, beribadah, walau melalui online ini ya Tuhan. Maka kami menyerahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti biarlah Tuhan Engkau beracara di tengah-tengah kami, memberkati setiap umat-Mu yang mendengar ibadah online ini. Dan hari ini Tuhan memakai hamba-Mu Pastor Doni yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah seluruh isi hati-Mu dapat kami dengar dan kami tangkap dan kita dapat lakukan dalam setiap hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam musik, pujian, biarlah semua ada dalam pengurapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah semuanya ini Tuhan hanya bagi hormat, kemuliaan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, mari bersukacita. Di saat duka cita
Katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara diberkati berlimpah-limpah. Saat ini saudara sedang menyaksikan ibadah raya online GBI MT Haryono Square. Saya percaya saudara yang menyaksikan adalah saudara yang benar-benar rindu untuk menyembah Tuhan. Yuk sama-sama saya ajak saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini adalah saat-saat terindah di mana kami bisa berkumpul, bisa menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati kami siap menyembah-Mu. Mari saudara sama-sama katakan, amin. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Mazmur saudara kepada Tuhan.
Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kami rindu, kami menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan kami Tuhan, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, mari katakan lebih sungguh kerinduan kami itu. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu.
hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Saat indah bersamamu Tuhan, itu yang kami inginkan. Jiwa kami haus akan Engkau. Ya la 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 basyika la 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 la. Satu di hatiku Tuhan, hanya Kau saja. Ya la 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 basyik. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, katakan haleluya. Hanya Engkau yang kami ingini dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Ya la 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 basyika la 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 basyik. Oh, Kau dambaan hidup kami. Ya na 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 basyika la 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 bo. Bisa. Yes Lord. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Tuhan, Kau dambaan hidup kami, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya.
Itu yang selalu kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Yes, Lord. Saat ini Tuhan, Kau lawat kami, jamah kami Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Yesus. Kami cuma mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Karena diam di bait-Mu itu lebih berharga dari apapun Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau serahkan setiap pujian penyembahan kami di tata-Mu. Hanya ini Tuhan, hanya hati ini yang bisa kami berikan. Jauh dari kesempurnaan Bapa, tapi kami yakin Tuhan saat kami menyanyikannya dengan iman, itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih semangat lagi untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik. Perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua, atas keluarga kita di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu ini kembali kita akan beribadah secara online. Di hari Minggu dalam perayaan Pentakosta ini, kita merayakan memperingati peristiwa Pentakosta di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Peristiwa ini berawal ketika Yesus naik ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya untuk memberi mereka kuasa. Dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Yesus menjanjikan kepada mereka akan memberikan suatu kuasa, yaitu Roh Kudus. Dikatakan kepada mereka, kamu harus menanti-nantikan janji itu, kamu harus tinggal di Yerusalem. Dan apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Mereka menanti-nantikan janji itu. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika mereka pulang setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka menanti-nantikan janji Tuhan itu dengan mereka bertekun, dengan mereka berdoa, dengan mereka bersama-sama dalam sehati, dalam unity mereka berdoa. Bapak Ibu sekalian, sebab itu kemarin sepanjang 10 hari, kita semua para pengerja, kita semua yang ambil bagian, kita ambil bagian berdoa 10 hari untuk menanti-nantikan janji Bapa itu. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa bersama-sama dengan bertekun untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam unity untuk menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan atas kita, yaitu pencurahan Roh Kudus, yaitu lawatan Allah di zaman akhir, yaitu Pentakosta ketiga. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah memang ketika kita berdoa secara online. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan saya ceritakan ketika kita kemarin berdoa, banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana caranya kita harus berdoa dengan menggunakan online bersama-sama. Namun puji Tuhan, ada anak-anak muda, ada generasi Yeremia yang menolong kita, yang membantu kita untuk boleh kita bisa berdoa bersama-sama. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika para murid-murid itu berkumpul, bersahati, dan berdoa? Yang terjadi adalah Tuhan menggenapi janjinya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai yang ke-6, dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung melihat mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bapak sekali, apa yang terjadi? Ketika mereka bersama-sama berkumpul bersehati, mereka berdoa, Tuhan menggenapkan janjinya. Tuhan mencurahkan kuasa itu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dan mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Mereka diberikan bahasa-bahasa yang baru. Mereka melihat api yang turun atas mereka. Mereka mendengar suara-suara yang supranatural. Mereka mendengar suara seperti angin. Bapak Ibu sekalian, sampai orang di sekitar mereka kebingungan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyaksikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa hari ini. Ketika kemarin kita menyaksikan beribadah bersama-sama kenaikan Yesus ke surga. Ketika saya mendengar khotbah gembala sidang kita menyampaikan firman Tuhan, maka dalam hati saya Tuhan taruhkan sebuah kata, yaitu saklar. Dan saya bertanya-tanya dalam hati, apa maksudnya dari semua ini? Tapi saya tidak memikirkannya lebih banyak, tapi ketika saya merenungkan, ketika sesudah itu saya renungkan, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita melalui sebuah kata yang singkat. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya diingatkan bahwa hari-hari ini kondisi new normal sedang di-on-kan. Apa itu kondisi new normal? Yaitu kondisi di mana kita akan memulai aktivitas kita kembali. Kita mulai kembali beraktivitas seperti kebiasaan kita sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Kita akan kembali bekerja, kita akan kembali belajar, kita akan kembali beribadah. Bapak Ibu sekalian, nampaknya pemerintah mulai sadar. Pemerintah mulai melihat bahwa kondisi saat ini bila diteruskan, Bapak Ibu sekalian, itu akan berakibat buruk baik kepada masyarakat maupun pada negara. Ketika perekonomian tidak berjalan, ketika banyak orang tidak bekerja, maka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga mereka mendapat penghasilan. Ketika perusahaan tidak melakukan usahanya, maka mereka tidak dapat memiliki penghasilan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Demikian juga bangsa ini, ketika bangsa ini kegiatan ekonomi tidak berjalan, maka akan berakibat fatal. Sebab itu pemerintah menetapkan waktu-waktu ke depan akan memberlakukan new normal. Tapi di sisi lain, ini mengandung risiko yang besar. Kenapa? Karena virus ini masih dapat ditularkan. Virus ini masih bisa menyebar, masih terjadi penularan-penularan di luar sana. Sehingga ini akan menyebabkan risiko yang sangat besar bila kita kembali beraktivitas seperti semula. Bila kita kembali melakukan aktivitas kita dalam bekerja, beribadah, dan dalam belajar. Sebab itu yang harus dilakukan ialah kita melakukan new normal, yaitu kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama sebelum wabah ini ada, kita lakukan dalam ketika kita bekerja, kita studi, maupun kita beribadah. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus memperhatikan protokol
kesehatan, kita harus banyak mencuci tangan, kita harus menggunakan masker, kita harus mengurangi atau mungkin bahkan tidak bersalaman dengan orang lain. Kita harus mengurangi berkumpul. Orang banyak harus bekerja di rumah. Bahkan kita akan lebih banyak memanfaatkan teknologi ke depan untuk kita bertemu, untuk menggantikan pertemuan-pertemuan, Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu kondisi new normal ini tidak mudah. Kondisi new normal ini menjadi tantangan bagi banyak orang. Yang kedua, penuaian terbesar dan yang terakhir sedang di-on-kan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan kembali dalam Kisah Para Rasul 2, apa yang terjadi setelah Roh Kudus, peristiwa Pentakosta ini terjadi ketika Tuhan memenuhi para murid-muridnya dengan Roh Kudusnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat suatu perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Suatu perubahan yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita baca firman Tuhan ini, dari ayat 14 sampai 40, di sana kita akan menyaksikan bagaimana Petrus berkhotbah. Apa yang terjadi ketika dia berkhotbah? Maka 3.000 orang menerima khotbahnya. Dikatakan di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu sekalian, seorang Petrus yang kita tahu beberapa waktu yang lalu dia menyangkal Kristus. Dia ketakutan ketika peristiwa Yesus disalib. Tetapi dalam sekejap mata ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, hidupnya berubah. Dengan keberanian, dengan kuasa Roh Kudus dia berbicara, dan 3.000 orang diselamatkan, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa yang terjadi? Dalam Kisah Para Rasul 2 itu juga kita lihat gereja mula-mula lahir. Dan dikatakan dari ayat yang keempat, 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja lahir dan tumbuh pesat dengan luar biasa. Penuaian terjadi. Penuaian terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya diingatkan. Switch ini berbicara tentang waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita diingatkan oleh banyak hamba Tuhan bahwa kita harus menyiapkan diri kita. Waktunya sudah sangat singkat. Waktu kedatangannya sudah sangat singkat. Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian saya, dari apa yang saya dapat mengenai switch atau mengenai saklar, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang perubahan yang terjadi di depan kita. Bahwa ke depan kita akan terjadi new normal. Ke depan kita akan terjadi penuaian yang besar, yang luar biasa. Di depan kita, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memasuki masa-masa ke depan kita, apa yang harus kita lakukan dalam momen Pentakosta yang hari ini kita rayakan? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-21, mari kita baca firman Tuhan ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17 dikatakan demikian.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya apa yang dikhotbahkan oleh Petrus ini sedang terjadi hari-hari ini. Ini adalah nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan Bapak Ibu sekalian, ini berbicara juga tentang akhir zaman. Saya percaya ini sedang terjadi hari-hari ini. Bahwa pencurahan Roh Kudus itu sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa hari-hari ini kita hidup dalam masa di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Sebab itu kita harus terima Roh Kudusnya. Kita harus terima Roh Kudusnya dan tidak hanya berhenti di sana, tetapi kita mau berjalan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita berjalan bersama-sama Roh Kudus, kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai ke 14 dikatakan demikian, tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Seperti Yesus ketika Dia melayani di bumi ini. Dia berjalan, Dia melayani, melakukan akan apa yang Bapaknya lakukan, apa yang Bapaknya perintahkan kepadanya. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus berjalan dipimpin oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan atas hidup kita hari-hari ini. Karena Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu sekalian, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Hari lepas hari, sediakan waktu kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita setiap hari, untuk kita menyediakan waktu bagi Dia untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Roh Kudus adalah suatu pribadi di mana kita bisa bergaul, di mana kita bisa bersekutu intim dengan Dia. Dan ketika kita memiliki waktu dengan Roh Kudus, maka Dia akan memimpin kita. Dia akan menuntun kita ke dalam jalannya, ke dalam rencana Tuhan yang sempurna itu. Yang kedua, nubuatan Nabi Yoel mengatakan bahwa maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara apa? Bahwa bukan hanya orang tua yang akan Tuhan pakai hari-hari ini, tetapi anak-anak muda Tuhan ingin pakai dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Kita harus mulai melepaskan anak-anak muda. Kita harus melepaskan mereka untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Mazmur 127 ayat 4 mengatakan demikian. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Artinya ialah bahwa anak-anak akan dapat menjangkau ke tempat di mana orang tua tidak dapat menjangkaunya. Sebagai orang tua,
kita mengarahkan anak-anak kita. Kita mengarahkan mereka ke tempat-tempat yang akan dituju. Namun anak-anak, mereka akan mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh generasi tua, oleh orang-orang tua. Bapak sekalian, ini sudah terbukti. Hari-hari ini ketika kita beribadah secara online, mungkin kita tidak menyadari. Hari-hari ini yang mengerjakan semuanya ini adalah generasi-generasi Yeremia. Mereka mampu mempergunakan media dengan sedemikian rupa. Ketika kita bersama-sama berdoa dengan online, dengan Zoom, dengan apapun juga, anak-anak muda, mereka lebih menguasai media ini, Bapak-Ibu sekalian. Dan saya percaya melalui media ini, kita bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Kita bisa menjangkau sampai ke ujung dunia. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak-Ibu sekalian, Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kadang-kadang Bapak-Ibu sekalian, dan kita tidak tahu bagaimana kita harus menjangkaunya sampai ke sana. Namun Bapak-Ibu sekalian, dengan media kita bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Dan hari-hari ini anak-anak muda lah yang bisa melakukannya. Anak-anak kita lah yang bisa mengerjakannya. Bapak-Ibu sekalian, kita akan menuai luar biasa ketika kita mulai melepaskan anak-anak muda, anak-anak kita untuk berkarya, untuk boleh menggunakan talenta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan mereka. Untuk itu kita harus mempersiapkan anak-anak muda ini. Lengkapi anak-anak muda kita. Melengkapi anak-anak kita dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Lengkapi anak-anak kita dengan pengertian, pengenalan akan firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah masa anak-anak muda ini dipakai Tuhan. Hari-hari inilah masa generasi Yeremia dipakai Tuhan. Kita, orang tua, harus mengarahkan. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus memidikkan kepada mereka, mengarahkan kepada mereka sebuah sasaran, yaitu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, dalam momen Pentakosta ini, kita semua ada di sebuah masa di mana perubahan ke depan akan terjadi dengan luar biasa. Saya harap kita semua sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan. Kita berjalan dipimpin, dituntun oleh-Nya. Bapak-Ibu sekalian, dan kita semua tahu akan tugas panggilan kita untuk menyelesaikan amal agung Tuhan Yesus. Mari kita semua mau mengerjakan dengan dipimpin oleh Tuhan. Bersama keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda, orang tua, generasi muda, kita berjalan menyelesaikan apa yang Tuhan panggilkan kepada kita. Ya, masalah mungkin akan datang. Tetapi ketika kita mengarahkan kepada tujuan ilahi, ketika kita mengarahkan kepada yang menjadi kehendak Tuhan itu, ketika kita berjalan di dalam apa yang menjadi rencananya Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi Tuhan yang akan membawa kita, Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami di hari Pentakosta ini, Tuhan, Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran. Janji-Mu atas kami dari kitab Yoel, oleh Nabi Yoel mengatakan bahwa hari-hari ini di akhir zaman Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dengan luar biasa. Engkau mencurahkan kuasa-Mu dengan luar biasa. Tuhan, biar kami hari-hari ini menerimanya. Biar kami hari-hari ini kami boleh mengambil kesempatan yang besar ini untuk kami boleh hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kuat kuasa-Mu, untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi panggilan
setiap kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami boleh melakukannya. Kami tahu dalam masa-masa ke depan, ada hal-hal di depan kami, ada tantangan di depan kami yang harus kami hadapi. Bapak, hamba-Mu mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini menghadapi tantangan kehidupan. Mereka yang hari-hari ini menjalani kehidupan mereka dengan penuh tantangan. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan, berikan kepada mereka Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka kuat. Mereka menghadapi semuanya bersama-sama dengan Engkau. Mereka meraih kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana-Mu hari-hari ini. Penuaian terbesar dan terakhir boleh kami alami, boleh kami rasakan. Kami semua boleh melihatnya dan kami semua menjadi pelaku-pelakunya. Dan ketika Engkau datang kedua kali, Tuhan menjemput kami di awan-awan. Kami kedapatan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau berkenan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati hari ini melalui ibadah online kali ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui firman, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan di hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu. Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan hari ini boleh masuk dalam hati kami, dan terlebih kami boleh kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami ke depan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau yang memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam nama anak ya Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin.